Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta kenikmatannya kepada kita semua, salah satunya seperti nikmat sehat pada kali ini. Tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang ini. Kedua kalinya tak lupa pula saya sampaikan salam taklim dan hormat saya kepada Profesor Dr. Hajah Emma Marhumah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Islam, di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Islam, maka di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Hadis Dhaif dan Hadis Maudhu. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa definisi hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan berjalannya zaman, hadis yang merupakan sumber kedua dari Al-Quran mengalami sebuah kecacatan baik secara isi maupun dari cara periwayatannya. Sehingga kejadian tersebut membuat para ulama mengalami keresahan dan mereka bersepakat untuk menyusun beberapa metode yang dipakai dalam meneliti hadis atau mengkaji hadis agar mengetahui hadis itu nantinya hadis yang sahih, hadis yang maudhu, atau hadis yang dhaif. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan hadis dhaif? Menurut Profesor Nuruddin Aitar dari Syria menyatakan bahwa definisi dari hadis dhaif ialah hadis yang tidak mencapai pada diterimanya suatu hadis. Nah, lalu apa saja sih kriteria dari diterimanya suatu hadis? Nah, adapun syarat-syarat diterimanya suatu hadis yaitu ada 6. Yang pertama adalah rawinya adil, kedua rawinya dhabit meskipun tidak sempurna, yang ketiga adalah bersambungnya sanad, kemudian yang keempat adalah tidak ada kerancuan di dalam hadis, dan yang kelima adalah tidak adanya suatu ilat atau kecacatan, dan yang terakhir adalah hadis tersebut dapat menguntungkan, artinya tidak mencelakakan ketika ia dibutuhkan. Oleh karena itu, adapun yang dimaksud dengan hadis dhaif tadi ialah ketika tidak memenuhi salah satu kriteria dari syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Jika disinggung dari segi bahasa, dhaif bermakna lemah. Artinya hadis tersebut tidak kuat karena tidak memenuhi kriteria dari syarat-syarat diterimanya suatu hadis tadi. Karena di sini adalah bentuk kehati-hatian dari para ulama untuk menentukan hadis yang sahih dan hadis yang mardud atau ditolak. Poin yang kedua adalah macam-macam hadis dhaif. Nah, di sini sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis dhaif. Karena jumlah hadis dhaif sendiri sangat banyak sekali, bahkan ada yang menyebutnya sampai 500-an. Namun yang akan saya bahas pada kali ini ialah mengacu kepada pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang membagi macam-macam hadis kepada 2 faktor, di mana kedua faktor tersebut ialah yang pertama adalah faktor karena terputusnya sanad, kemudian yang kedua adalah
karena adanya kecacatan rawi. Adapun faktor yang pertama adalah faktor terputusnya sanad, di mana dari faktor terputusnya sanad di sini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ialah hadis mu'allaq, yaitu hadis yang sanadnya terputus di awal, baik terputus satu perawi atau lebih yang secara berurutan. Kemudian yang kedua adalah hadis mursal, di mana hadis mursal ini hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in. Yang ketiga adalah hadis mu'dhal, di mana hadis mu'dhal ini yaitu hadis yang terputus sanadnya sebanyak 2 perawi atau lebih secara berurutan. Yang keempat adalah hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung dikarenakan terputusnya sanad dimanapun posisinya. Yang kelima adalah hadis mudallis atau tadlis, yaitu hadis yang aib atau cacat perawinya itu disembunyikan. Yang keenam adalah hadis mursal khafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang semasa namun mereka tidak pernah bertemu dan hadisnya pun tidak pernah didengar olehnya. Macam yang ketujuh yaitu hadis mun'am. Biasanya hadis ini diawali oleh kata an, seperti contoh an fulan atau artinya dari fulan. Macam yang terakhir adalah hadis mu'annan, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata anna. Biasanya di sini dicontohkan seperti anna fulan qola, yang artinya sesungguhnya si fulan berkata. Nah, adapun faktor kedua dari penyebab hadis itu dikatakan dhaif, yaitu dilihat dari cacatnya perawi, di mana di sini juga terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perawi yang berdusta. Kemudian yang kedua adalah hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Kemudian yang ketiga adalah hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sering melakukan kesalahan dan dia juga sering lupa. Kemudian selanjutnya yaitu ada hadis mu'allal, di mana hadis tersebut adalah hadis yang tingkat kecacatannya itu sangat signifikan, sehingga hadis tersebut juga jauh dari kriteria hadis sahih. Kemudian macam yang kelima adalah hadis mukhraj, di mana hadis tersebut redaksinya atau matannya itu sudah dirubah dengan lafaz lain. Yang keenam adalah hadis maqlub, yaitu hadis yang sanad dan matannya itu dipindah dari awal ke akhir atau malah sebaliknya. Selanjutnya adalah hadis majhul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui nama serta statusnya. Kemudian yang terakhir adalah hadis bid'ah, di mana hadis bid'ah ini merupakan hadis yang perawinya bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih kehujahan dari hadis dhaif itu sendiri. Adapun kehujahan dari mengamalkan hadis dhaif di sini terbagi menjadi 3 mazhab. Mazhab yang pertama menyatakan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam fadhailul a'mal atau dalam hukum syariat. Namun dari pendapat mazhab yang pertama ini, mereka juga memiliki ketentuan, yaitu hadis tersebut syaratnya tidak boleh syadud dhaif atau dhaifnya itu sangat signifikan. Nah, kemudian adapun pendapat dari mazhab yang kedua ialah memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif serta menghukuminya sunnah, di mana di sini terdapat beberapa batasan mengenai diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif, seperti pada fadhailul a'mal, tentang kisah-kisah, nasihat, dan selain hukum syariat serta akidah. Dan mazhab kedua ini juga menyatakan bahwa hadis dhaif itu dapat diamalkan selama tidak sampai pada hadis maudhu.
Madhab kedua ini juga memiliki syarat ketentuan tertentu dalam mengamalkan hadis doif, di mana di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, syaratnya adalah hadis tersebut tidak tergolong kepada hadis yang syadud doif. Syarat yang kedua adalah hadis tersebut termasuk ke dalam salah satu kaidah syariat Islam. Nah, dan yang ketiga adalah tidak boleh meyakini secara penuh tentang kebenaran hadis tersebut. Selanjutnya yaitu madhab ketiga, di mana madhab ketiga ini menyatakan bahwa tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis doif secara mutlak. Berdasarkan dari ketiga madhab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka madhab yang paling moderat pendapatnya yaitu madhab yang kedua, di mana madhab yang kedua di sini juga memperbolehkan untuk mengamalkan hadis doif, namun di sini juga menentukan beberapa ketentuan diperbolehkannya mengamalkan hadis doif tersebut. Baiklah, sekarang beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis maudhu. Nah, secara bahasa, kata maudhu yaitu berasal dari isim maf'ul wat'an, di mana kata tersebut bermakna al-isqatu, yang memiliki arti meletakkan atau menyimpang. Menurut pendapat Ajjaj al-Khatib, mengartikan hadis maudhu ialah suatu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, serta menetapkannya. Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Nuruddin al-Athar, di mana beliau juga menjelaskan bahwa hadis maudhu ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah secara berdusta, dan hadis tersebut tidak berkaitan dengan Rasulullah secara hakiki. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari hadis maudhu itu? Nah, di sini ciri-ciri dari hadis maudhu tergolong menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah maudhu pada rawi atau sanadnya, kemudian yang kedua adalah maudhu dari segi matannya. Adapun maudhu pada rawi atau sanadnya, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah dikenal berdusta pada periwayatannya. Yang kedua adalah mengaku membuat hadis. Kemudian yang ketiga adalah terdapat indikasi yang semakna dengan orang yang melakukan pemalsuan hadis. Nah, adapun maudhu pada matan di sini juga terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah bertentangan dengan ijma. Yang ketiga adalah kandungan mengenai ancaman-ancaman besar yang disebabkan oleh perbuatan buruk. Dan yang terakhir adalah kandungannya tidak dapat diterima oleh akal manusia. Dalam hal ini kemudian para ulama bersepakat bahwa membuat dan meriwayatkan hadis maudhu ialah haram hukumnya, kecuali ia juga menyantumkan atau menyebutkan bahwa ia telah melakukan pemalsuan hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.